Pagi. Iya, habis asar sampai jam apa? Dulu lama di sini berarti dulu kan. Ordernya belum. Jadi kita kondisikan gitu. Jamaah sekalian, kalau Masjid Nabawi ukurannya sekitar 20 hektar saat ini, itu belum tambahan dari peluasan yang terbaru yang dua wilayah. Karena ada wilayah sana sama wilayah sini, wilayah timur dan barat. Maka kuburan Baqi saat ini luasnya 12 hektar. 12 apa? 12 hektar. Ini di depan sini jamaah. Biasanya kita bisa melihat ke sana, cuma karena lagi ada peluasan ditutup semua. Jamaah sekalian, kita doa di sini dulu. Saya kasih pembukaan dulu. Bahwa ada lebih dari 10.000 sahabat Nabi. Ada berapa? Lebih dari 10.000 sahabat Nabi yang dikuburkan di kuburan apa? Baqi. Lebih dari 10.000. Dan Nabi SAW dalam riwayat Ibunda Aisyah dan Bukhari, kullama kana al-lail, setiap malam. Kalimat kullama itu sering banget. Beliau berziarah kubur. Kenapa Nabi itu suka ziarah kubur? Yang tahu jemaah. Ini berhadiah tasbih koka dan 3 roti. Ibu bilang mengingat mati, saya kasih 2 roti. Enggak, tapi ada hal yang unik. Kenapa Nabi itu suka ziarah kubur? Ibunya udah jawab nih, udah dapat 2 roti. Ini ada yang lebih besar daripada kita. Ada yang tahu jamaah? Kenapa Nabi sering sekali ziarah kuburan Baqi? Saya jawab, Nabi itu orang yang paling setia dan paling aufa. Jamaah pernah dengar istilah aufa? Wafa aufa, bahasa aufa itu yang paling setia untuk membantu saudara. Jadi gini jamaah, kebanyakan sahabat Nabi banyak yang meninggal sebelum Islam mengalami kejayaan dan kebangkitan yang sehingga kebanyakan sahabat-sahabat itu belum merasakan apa? Mereka merasakan kenikmatan Islam tapi belum masuk Islam berada di atas kejayaan. Paham jamaah? Nah, Nabi membalas kebaikan para sahabat ini dengan apa? Mendoakan kebaikan. Karena doa Nabi itu apa? Mustajab. Paham? Doa Nabi itu apa? Maka Nabi sering ziarah kubur. Karena apa? Sebagian besar yang meninggal itu apa? Dengan doa Nabi itu sangat apa? Mustajab. Jadi Nabi doakan mereka. Makanya waktu kisah Ibunda Aisyah malam-malam menguntit kebiasaan Nabi apa? Dia melihat Nabi itu apa? Habis mulai beliau apa? Ziarah kuburan apa? Baqi. Dia itu beliau lakukan hampir semua. Makanya tujuan daripada ziarah kubur itu apa yang pertama? Tuzakirukum anil akhir. Mengingatkan tentang apa? Tentang negeri apa? Ingat mati. Kemudian yang kedua, memohon ampunan kepada orang yang telah apa? Berlalu. Karena mereka butuh doa-doa kita aja. Nah, yang menarik, saya kasih sedikit fikih. Dalam pegangan sebagian fikih ulama Syafi'iyah, mereka memakruhkan perempuan itu ziarah kubur. Dan ini kalau jamaah pernah tahu Pondok Sidogiri. Pondok Sidogiri itu yang ada di Jawa Timur, yang ulang tahunnya udah 287. Sudah hampir 3 abad, termasuk pondok sangat tua di Indonesia. Bukan yang paling tua, termasuk yang paling tua. Sudah hampir 3 abad usianya. Itu kiai mereka, kalau meninggal dunia tidak boleh diziarahi apa? Para wanita, karena memang punya pegangan atau fikih apa? Perempuan dimakruhkan apa? Ziarah apa? Kubur. Nah, kalau ibu-ibu di Indonesia mau ziarah kubur, dianjurkan jangan bersamaan dengan laki-laki. Saya jamaah sering saya mengisi takziah kematian di kuburan. Itu nggak bagus. Ibu-ibu kalau waktu apa? Ada keluarga meninggal, justru ibu-ibu meraung-raung apa? Kalau ibu-ibu mau ziarah kubur, misalkan meninggal anak atau meninggal pasangan, jadi tunggu dulu apa? Jamaah laki-laki pulang baru apa? Datang. Atau kemudian waktu ibu ditemani anak di waktu-waktu. Jadi jangan sampai berdampingan dengan apa? Karena itu akan melemahkan hati dan menampakkan kesedihan di hadapan orang lain itu apa? Bentuk kelemahan iman. Tidak boleh kita menampakkan apa? Kesedihan berlebihan di hadapan orang lain. Nah, jamaah kita nanti akan berdoa. Yang hampir semua istri Nabi semua dimakamkan di sini, kecuali 2 orang. Siapa jamaah? Ibunda Khadijah dan Ibunda Maimunah. Lebih daripada, dan setiap orang yang meninggal haji umrah meninggal di kota Madinah dimakamkan di mana? Dan orang-orang mulia banyak sekali yang meninggal dimakamkan di Baqi. Kita doa aja mas kalian. Ya. Karena dia luas. Nah, kalau dilihat ke dalam makamnya biasa aja. Saya ingin bapak-bapak
Jadi gini, di era belakang, ini lebih kepada mungkin penjagaan batas. Kalau di sini lebih pada penjagaan batas dan menghindari hal-hal yang mungkin di luar batas. Jadi seperti misalkan kuburan syuhada itu tidak pernah dibakar, baru belakangan aja ya. Kuburan syuhada Badar tidak ada yang dibakar, tapi belakangan untuk menjaga apa? Hal-hal dan sebagainya mereka mulai dibuka dan hal-hal yang mungkin hal-hal yang apa? Yang negatif seperti dulu. Kenapa akhirnya rumah Nabi atau kuburan Nabi itu akhirnya dibeton pakai sistem besi tembaga, karena sudah ada usaha pencurian 3 kali. Akhirnya dilakukan hal-hal menyesuaikan tentang kondisi apa. Nah, ini untuk memudahkan penjagaan. Kalau nggak mungkin susah dijaga Pak. Mungkin ada orang mau masuk dan sebagainya, kita nggak tahu. Ini kuburannya. Bapak-bapak bisa ziarah mungkin besok pagi atau nanti habis maghrib kalau mau kita ikut menguburkan. Assalamualaikum ya qaumil mu'minin wal muslimin wa atakum ma tu'adun wa ana insyaallah bikum lahiqun lana walakum wali jami amwatil muslimin al afiyah Allahumma bika li ahli syuhadai Allahumma gfir li ahli al-baqi. Demikian jamaah. Perlu ada tambahan sedikit tentang rahasia sebagian jenazah yang kemudian jasad mereka utuh, atau mau langsung doa bubar jamaah? Mau tahu. Ini jamaah berdasarkan cerita yang saya kumpulkan dan pengamatan terhadap beberapa kejadian yang saya sempat ikuti, bahwasanya umumnya para ulama menjelaskan ada 3 kebaikan yang kalau seseorang jaga biasanya akan dimudahkan husnul khotimah, dan 3 kebaikan ini tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan satu sama lain. Dan berdasarkan kisah-kisah yang dikisahkan oleh guru-guru kami tentang sebagian kaum muslimin yang jasad mereka di baki sini, itu kebanyakan karena 3 hal. Yang pertama, ini kita bahas yang harian saja. Yang pertama ya masalah, yaitu mereka senantiasa menjaga dan memuliakan perkara sholat. Yang pertama, jadi sholat ini penting sekali untuk dimuliakan. Jadi yang mengagungkan perkara sholat, Allah agungkan keadaannya di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama, mengagungkan perkara sholat fardu. Kemudian yang kedua ya mas sekalian, memiliki hubungan dan kecintaan khusus terhadap Al-Quran. Bahkan disunahkan kita, paling tidak kita di waktu malam membaca surah Al-Mulk. Saya akan menghindari dari apa adab kubur. Ada orang-orang yang istiqomah dengan Al-Mulk kemudian meninggal bila dikisahkan jasadnya tidak rusak meskipun sudah berpuluh. Kemudian yang ketiga jamaah, andai kata jamaah cuma 2, nggak yang ketiga nih, yang ketiga apa jamaah? Berakhlak mulia. Saya ingin sampaikan, ini berhadiah 5 roti dan 1 tasbih kokak. Tambah lagi. Yang sudah saya janjikan tadi diingat jamaah, karena saya tidak dituntut untuk ingat. Jamaah yang dituntut untuk apa? Kalau jamaah lupa, berarti saya enggak ada HP itu HP ya? HP Pak bener. hadiahnya HP ya, ganti. Biar semangat ya. Yang biasa hadiahnya umur. Jadi jamaah, pertanyaan saya sederhana sekali. Sebutkan 2 kata yang menunjukkan orang itu akhlaknya mulia. Ini yang berdasarkan, ini kalimat yang sempurna betul. 2 kata. Ikhlas. Sabar, ikhlas, Soleh. sabar. Ridho. Gimana? Takwa.
Saya kasih tambahan minyak wangi spesial. 2 kata. Kasih clue. Sholat dan sabar. Clue, kasih clue-nya. Sholat dan sabar. Ikhlas, sabar. Al-Quran. Ini jelas ya. 2 Ini kata. jelas sekali ya, Mas. Apa jawab saya? 2 kata. Saya jawab, bisa ambil lagi hadiahnya. Apa kok? Tidak bermusuhan. Apa? Tidak bermusuhan. Rajin sedekah, jamaah jujur, tapi gak suka musuhan sama. Jadi saya ingin cerita gini, saya punya tante, uak saya panggil jauh gitu. Sholat subuhnya di masjid. Orang sholat subuh di masjid tandanya apa? Orang apa rajin Ibadah. tilawah yang tanya, mohon maaf ya, Mak, meninggalnya terbakar. Kenapa zaman musuhan sama orang, musuhan sama orang. Semua kalimat tentang akhlak tuh istilahnya satu, tidak bermusuhan dengan siapapun. Dalam arti makna apa akhlaknya, Bang? Jamaah kalau orang tidak musuhan, mau mesti dia akhlaknya apa? Jamaah rajin sedekah, suka membantu orang, tapi kalau musuhan tetap aja itu akhlaknya, Bang. Udah kemarin kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia mengatakan bi'suz zadi ilal ma'ad, sebelum bekah yang dibawa mati itu al-udwan ala al-ibad, bermusuhan dengan Allah. Maka jamaah sekalian, 3 hal ini kalau jamaah mau husnul khotimah. Yang pertama berjamaah memuliakan perkara Sholat. yang kedua memiliki hubungan dengan Al-Quran. Yang ketiga berjamaah berakhlak mulia dan tidak bermusuhan dengan siapapun. Kita begini apa kita kita fokus kita